Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ada sehat semuanya? Sehat. Ya, sehat. Baik, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Ayo, Nak Misbahudin, silahkan pimpin doa kita. Kita teman-teman untuk berdoa agar pembelajaran kali ini berjalan lancar. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillah. Baik anak-anak, langsung saja Ibu mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk atau ada yang sakit? Ibu lihat di sini tempat duduknya penuh semua ya, berarti hadir semua ya anak-anak. Baik, Ibu langsung memasuki selanjutnya ya anak-anak. Di sini Ibu mau menanyakan terkait pengalaman materi sebelumnya, yaitu materi sebelumnya ada yang masih ingat? Ini Bu, kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah Bu, patut dijadikan teladan Bu, pantang menyerah dan maju terus pokoknya beliaunya Bu. Iya, bagus. Nah, itu terkait pembelajaran sebelumnya, maka kita pada hari ini akan mempelajari tentang ibrah yang terkandung di dalam kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Pada hari ini sebelum kita masuki materi selanjutnya, 25 nabi dan rasul. Semua hafal semua kan? Semuanya membacakan 25 nabi. Adam, Idris. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama di sini kalian anak-anak mampu menunjukkan dalil nakli tentang ibrah yang terkandung dalam kisah Nabi Lut alaihi salam. Kemudian mampu menjelaskan kandungan dalil Al-Qur'an tersebut. Kemudian mampu menganalisis ibrah yang terkandung di dalam kisah Nabi Lut. Kemudian mampu menguraikan ibrah yang terkandung dan mampu menyajikan ibrah yang terkandung dalam kisah Nabi Lut alaihissalam, serta mampu mendiskusikan dan mempresentasikan hasil analisis ibrah yang terkandung dalam kisah Nabi Lut alaihissalam. Coba lihat di sana ada link, Ibu kirim sekarang ke grup WA ya. Silahkan kalian mengerjakannya. Di situ adalah link pretest kalian. Ibu mengetahui sejauh mana pembelajaran kalian tentang ibrah ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran tersebut. Silahkan isi link pretest. Sudah bisa melihat anak-anak? Nah ini. Nabi Lut. Jelas ya anak-anak? Nah, coba dilihat anak-anak. Ada tertulis tentang ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah tersebut.
silahkan. Apakah ada yang memberikan pendapat? Nah, saya mau bertanya ya Ibu. Iya, Bu boleh. Guru, kenapa kita harus bisa mengambil ibrah pada kisah Nabi Lut alaihissalam? Pertanyaan yang bagus. Nah, jadi di sini langsung Ibu jawab atau ada di antara kalian yang pengen jawab? Anak Ismawan silakan jawab. Ya, silakan jawabannya apa? Ya. Karena supaya kita tidak mencontoh perilaku yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, Bu. Oh iya, benar. Karena supaya kita tidak mencontoh perilaku kaum Nabi Lut, yaitu menyukai sesama sejenis. Nah, itu karena itu menyalahi kodrat dari Allah yang sudah ditentukan oleh Allah. Iya. Nah, oleh sebab itu perbuatan tersebut bisa mendatangkan murka Allah. Nah, jadi anak-anak dari kisah tersebut kita harus mampu mengambil pelajaran supaya kita tidak mendapatkan murka dan azab oleh Allah. Apalagi di masa sekarang ini banyak terjadi. Nah, banyak terjadi. Ibu mau membentuk diskusi kelompok. Sebelum Ibu membentuk diskusi kelompok, Ibu sedikit nih ingin memperjelas materi. Ibu akan menampilkan PPT lagi ya, anak-anak. Nah, di sini ada dalil nakli tentang ibrah yang terkandung dalam kisah Nabi Lut alaihissalam, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surah Hud ayat ke-82 sampai 83. Kemudian Nabi Lut alaihissalam di sini dijelaskan adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada masyarakat yang rusak moral, yaitu kaum yang senang melakukan hubungan segampang antar sesama jenis. Iya, Homo ya Bu, berarti ya iya, Bu. homo. Ibrah yang pertama apa itu? Anak Misbahuddin yang pertama. Ibrah yang Homoseksual. Perbuatan homoseksual yang disebut fahisa. Iya, ada azab Ya, kaum Bu. Nabi Lut. Maka oleh sebab itu kita jangan sampai anak-anak menuruti kaum tersebut, karena Allah menurunkan azab tersebut berupa apa? Ini azabnya. Yang pertama apa? Hujan batu. Nah, kemudian Mata yang buta. kedua ya mata buta. Yang ketiga negeri terbalik. Nah, itu anak-anak penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu akan membentuk kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Nak Misbahuddin. Dan kelompok 2 dipimpin oleh Asep, Nak Asep ya. Sebelumnya Ibu bagi dulu LKPD. Nah, silakan. Di LKPD di situ ada terdapat beberapa soal yang terkait dalam penjelasan materi kita pada hari ini. Kalian cari jawabannya, baik itu mengambil dari literatur berbagai sumber, boleh. Ya. Silakan. Kelompok 1 tentang jawabannya adalah ibrah adalah suatu upaya untuk mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau melalui suatu proses berpikir secara mendalam sehingga menimbulkan kesadaran pada diri seseorang. Ya benar tadi yang diungkapkan teman Isbah ya, bahwa perilaku kaum Nabi Lut itu sangat keterlaluan dan di luar batas-batas kemanusiaan. Anak-anak, dari pembelajaran yang sudah dilakukan, menurut kalian adakah hal yang sulit dipahami? Ada Bu. Tidak ada. Apakah ada pertanyaan? Tanya Bu, azab berupa apa saja Bu yang diberikan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut Bu? Ada yang masih ingat dari pembelajaran barusan? Ada Bu, hujan batu. Iya, Hujan hujan batu. Oh iya benar. Ada lagi apa lagi? Iya benar. Iya benar Bu, hujan batu, lupa saya Bu. Ya, Iya, Pak. Panas besar Dan Iya, api Bu. iya. Terus? Iya. Angin besar dan badai. Ya, angin besar simpulannya yaitu yang pertama. Ayo bacakan. Siapa di sini? Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah untuk memperbaiki moral kaumnya. Ya, Kebiasaan buruk yang marah terjadi pada kaum Nabi Lut adalah menyukai antara sesama jenis. Wow. karena sudah paham semua, Ibu mau ngasih soal lagi ya berupa link.
Ini merupakan soal post test. Silakan diklik dan langsung saja dikerjakan ya anak-anak linknya. Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Baik, tugas untuk di rumah ya anak-anak di sini. Silakan kalian menuliskan salah satu dalil nakli tentang ibrah yang terkandung di dalam kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Dan insya Allah minggu depan akan dikumpul. Tapi minggu depan nanti kita akan ulangan harian ya anak-anak. Minggu depan ingat ulangan harian terkait dengan materi Ya Bu Guru. materi pelajaran kita. Nah, di sini karena materi pelajaran kita sudah habis nih di semester 1, makanya kalian harus bersiap-siap ya anak-anak Ya, Bu. untuk mempersiapkan pas penilaian akhir semester nih. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu pengen menyampaikan pesan-pesan moral untuk kalian supaya bisa diamalkan dan bermanfaat untuk kalian dan berkah untuk kita semua. Apa itu pesan moralnya di sini? Yaitu untuk murid-murid Ibu atau anak-anak Ibu semuanya di kelas ini, hendaknya kalian jangan sampai mengikuti perilaku kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Karena apa? Karena pada zaman sekarang banyak sekali ya anak-anak melakukan LGBT, bahkan memiliki komunitas grupnya lagi. Nah itu, Ibu ingin menutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.